Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 234 Teman dengan nama keluarga Ri. Yu Zhenghai berbalik untuk menghadapi tiga pelindung agung dan berkata, kalian semua memainkan peran besar dalam membuat sekte Nether sekuat sekarang. Kami tidak berani menuntut pahala apapun, Hua Chong yang buru-buru berkata. Sejak saya meninggalkan Evil Sky Pavilion dan mendirikan sekte Nether, ini selalu menjadi rencana besar saya, Yu Zhenghai berkata perlahan, Anda semua telah sangat membantu saya dan merupakan orang yang paling saya percayai di bawah langit. Petik 2. Mereka bertiga bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Yu Zhenghai meletakkan tangannya di punggungnya saat dia bergerak untuk berdiri di depan Hua Chongyang. Hua Chongyang berlutut dengan satu lutut di tanah dan kepalanya menunduk. Salah satu tangannya di tanah untuk menopangnya. Saya bersedia dihukum. Saya adalah orang yang memberi perintah atas nama Anda, Master Sekte. Ini tidak ada hubungannya dengan yang lain. Petik 2. Begitu Hua Chongyang selesai berbicara, Yang Yan segera berlutut. Saudara Chongyang hanya memikirkan gambaran yang lebih besar. Kami semua dengan sepenuh hati mendukung keputusannya saat itu. Saya bersedia untuk dihukum juga. Petik 2. Di King juga berlutut. Aku tidak punya apa-apa untuk ditambahkan, tapi aku bersedia dihukum juga. Pada akhirnya, mereka berempat memilih untuk mundur ketika berhadapan dengan Paviliun Langit Jahat. Jika mereka berhasil memberi Yu Zhenghai sedikit lebih banyak waktu, seluruh sekte kejelasan akan dimusnahkan. Yu Zhenghai bertujuan untuk tujuan besar, itu bukan permainan anak-anak. Hal yang paling dia benci adalah orang-orang ketakutan pada saat kritis. Namun, dengan gerakan yang mengejutkan 3 dari 4 pelindung besar, Yu Zhenghai meletakkan tangannya di bahu Hua Chongyang sebelum dia menarik Hua Chongyang berdiri. Kalian semua adalah orang-orang kepercayaan saya. Saya tidak akan pernah menyalahkan Anda. Petik 2. Master Sekte, Anda telah melakukannya dengan baik dalam hal ini. Petik 2. Hua Chongyang bingung. Yang Yan, Di King. Bukankah Master Sekte akan menghukum kita berat dengan memanggil kita ke sini? Kenapa dia tiba-tiba bersikap lunak? 3 pelindung besar bingung. Mereka tidak bisa memahami semua ini. Sekte Master, kami tidak layak atas kebaikanmu. Hua Chongyang gemetar saat dia berlutut, kembali ke pose sebelumnya. Berdiri dan berbicara, Yu Zhenghai tidak lagi menarik Hua Chongyang. Sebaliknya, dia berkata, apa yang saya katakan adalah tulus. Anda semua adalah orang yang paling saya percayai. Saya tidak akan pernah menghukum Anda. Petik 2. Pada saat ini, Yu Zhenghai mengingat mantra mengikat. Jika adik ketujuh tidak menerima pukulan untuknya, dia tidak bisa dan tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Bahkan, dia diam-diam takut pada tuannya. Namun, dia tidak bisa menunjukkannya agar reputasi dan kehormatannya terpukul. Hua Chongyang dan yang lainnya tersentuh oleh kata-kata Yu Zhenghai. Mereka bangkit dan berkata serempak, terima kasih, Master Sekte. Petik 2. Yu Zhenghai mengangguk. Kemudian, dia mengubah topik dan berkata, namun, jika kamu bertemu dengan tuanku lagi. Sebelum Yu Zhenghai selesai berbicara, Hua Chongyang buru-buru menyatakan, jangan khawatir, Master Sekte. Jika kita bertemu dengannya lagi, kita akan menghentikannya bahkan jika itu mengorbankan nyawa kita. Petik 2. Tidak, Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya. Kamu harus lari sejauh yang kamu bisa. Ketiganya saling bertukar pandang. Apa yang Master Sekte itu mainkan? Secara alami, mereka tahu mereka bukan tandingan Paviliun Langit Jahat. Selain itu, mereka telah diberitahu untuk menghindari konfrontasi kecuali jika mereka tidak punya pilihan. Aturan ini tidak berubah sejak Sekte Nether didirikan. Kamu dipecat, kata Yu Zhenghai. Dimengerti. Petik 2. Hua Chongyang hendak pergi ketika dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia bertanya, Master Sekte, apakah cukup mengirim Bai Yu King sendirian untuk melindungi Tuan Ketujuh? Yu Zhenghai berkata, saya tahu apa yang saya lakukan. Petik 2. Setelah mendengar ini, Hua Chongyang tidak lagi berani mengatakan apapun. Dia hanya berkata, kalau begitu aku akan pergi. Petik 2. Kursi pertama Ola Macan Putih, Bai Yu King, salah satu dari 4 pelindung besar, saat ini tidak berada di Gunung Pindu. Setelah Yu Zhenghai mempertimbangkan fakta bahwa basis kultivasi Siwuya telah disegel oleh mantra pengikat, ia mengirim Bai Yu King untuk mengawal Siwuya kembali ke naga jongkok. 2 jam kemudian, kereta terbang Sekte Nether membelah awan. Siwuya duduk dengan sikap bermartabat di atas kereta terbang itu. Matanya tertutup saat dia mengistirahatkan jiwanya. Kadang-kadang, dia akan mencoba mengumpulkan primal ki-nya untuk menerobos segel. Sayangnya, tubuhnya seperti bejana kosong. Saat ini, dia hampir tidak berbeda dari manusia yang bahkan tidak bisa mengikat ayam. Satu-satunya hal yang dia miliki adalah fisiknya yang diperkuat karena body tempering. Seorang kultivator yang tidak bisa membayangkan primal ki adalah orang yang tidak berguna. Siwuya saat ini adalah orang yang tidak berguna.
Dia membuka matanya dan berkata sambil mendesah, berhenti. Petik 2. Bai Yuking yang menjaga kemudi menghentikan kereta terbang itu. Mereka melayang di udara tanpa bergerak. Bai Yuking bertanya dengan bingung, Tuan Ketujuh, kita hampir sampai di Naga Jongkok, mengapa kita berhenti? Guru tiba di Sekte Kejelasan dalam waktu yang singkat dari Danau Barat Ramping, ini berarti seseorang telah membocorkan informasi, kata Si Wuya. Bai Yuking tertegun. Dia berkata, apakah Anda mencurigai saya, Mr. Seven? Bagaimanapun, orang yang bertanggung jawab untuk memusnahkan Moki beberapa hari yang lalu adalah Bai Yuking. Si Wuya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, kamu salah paham terhadapku, dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia memiliki sumber di antara anak buah Wei Zuoyan yang hadir di Slender West Lake tempo hari. Ganti arah. Pergilah ke selatan, Naga Jongkok hanyalah stasiun informasi sementara yang dimaksudkan untuk menipu yang lain. Pergilah ke selatan, ada stasiun informasi yang berjarak kurang dari 10 mil. Gunung Puncak Kuning. Aman di sana. Si Wuya menunjuk ke arah umum. Bai Yuking berkata, mereka mengatakan Anda lebih berhati-hati daripada orang biasa, Tuan Ketujuh. Sepertinya rumor itu benar. Saya terkesan. Kemudian, dia mengarahkan kereta terbang itu ke arah selatan. Setelah beberapa saat, kereta terbang itu perlahan turun. Setelah Bai Yuking mendaratkan kereta terbang, dia berkata, Tuan Ketujuh, kita telah sampai di Gunung Yellow Peak. Petik 2. Keduanya meninggalkan kereta terbang. Di ruang pertemuan di Yellow Peak Mountain. Si Wuya dan Bai Yuking memasuki ruangan. Terima kasih telah mengirim saya ke sini, Saudara Bai. Tolong berterima kasih pada kakak tertua atas nama saya ketika Anda kembali, kata Si Wuya. Bai Yuking berkata sambil tersenyum. Master Sekte telah memberi saya perintah. Mengingat basis kultivasi tersegel Anda, saya akan menjadi pengawal Anda sampai Anda mendapatkan kembali basis kultivasi Anda. Petik 2. Si Wuya tercengang. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Silahkan duduk. Petik 2. Bai Yuking menangkupkan tinjunya dan berkata, aku dengar kamu lebih suka lingkungan yang tenang, aku tidak akan merepotkanmu lebih jauh. Biarkan mereka mengatur penginapan saya. Dia menunjuk anggota Darknet di luar ruangan sebelum pergi. Dia tampak seperti orang yang bijaksana. Si Wuya tidak keberatan dengan ini dan membiarkan Bai Yuking melakukan apa yang dia suka. Begitu Bai Yuking pergi, senyum tipis muncul di wajahnya. Pada saat ini, orang yang bertanggung jawab atas Gunung Yellow Peak masuk, membungkuk, dan berkata, maaf terlambat menyambut Anda. Mohon maafkan saya, Master Sekte. Petik 2. Tidak penting. Bai Yuking adalah salah satu dari 4 pelindung besar Sekte Nether. Dia juga temanku. Perlakukan dia dengan baik. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Jika tidak ada yang lain, Anda dipecat. Si Wuya kelelahan karena apa yang telah dia alami. Dia ingin mencoba melepaskan mantra pengikat lagi. Saya punya masalah lain untuk dilaporkan. Petik 2. Apa itu? Beberapa hari yang lalu, seorang pengunjung dengan nama keluarga Ri datang, dia ingin mendapatkan sesuatu darimu, Master Sekte. Petik 2. Si Wuya sedikit mengernyit dan berkata, seorang teman bermargari. Dia paling tidak menyukai keadaan yang tidak terduga. Dia tidak suka perasaan hal-hal di luar kendalinya. Orang yang bertanggung jawab terkejut dengan pertanyaan itu dan berkata, dia tahu tentang identitas dan sandi Anda, apakah dia penipu? Di mana dia? Dia adalah tamu di Yellow Peak Mountain. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perasaan tidak menyenangkan muncul di hati Si Wuya. Semuanya terasa seperti kebetulan. Pada saat ini, suara yang familiar mencapai telinga Si Wuya. Lama tidak bertemu, adik ketujuh. Petik 2. Bab 235 membuat hal-hal sulit bagi rekan murid. Begitu Si Wuya mendengar suara itu, dia menggelengkan kepalanya. Dia tahu milik siapa suara itu. Tidak ada lagi. Anda diberhentikan. Petik 2. Master Sekte. Dia teman saya. Petik 2. Aku akan pergi. Petik 2. Pada saat yang sama, seorang pria dengan pakaian aneh masuk dengan tangan di punggung. Janggutnya panjang, dan rambutnya ditarik ke atas. Jubahnya yang panjang membuatnya terlihat seperti pedagang dari daerah lain. Ketika dia melihat pria itu masuk, Si Wuya sedikit terkejut sesaat. Dia segera sadar kembali dan berkata sambil tersenyum, lama tidak bertemu, kakak senior keempat. Teman apa dengan nama keluarga Ri? Itu hanya nama yang dia buat secara acak. Petik 1. Ming Shihin melepas jenggot dan jubah longgar, mendapatkan kembali penampilannya yang biasa. Dia berkata, apa kamu tidak terkejut? Si Wuya duduk, diam. Memang, dia terkejut. Perintah guru. Guru menyuruhku untuk membawamu kembali ke paviliun langit jahat, kata Ming Shihin sambil tersenyum. Si Wuya merasa kata-kata Ming Shihin itu aneh. Dia memikirkan kembali insiden di Clarity Sect.
Dia bingung. Gurunya secara pribadi telah pergi ke Sekte Kejelasan dengan kereta terbangnya dan bahkan melepaskan mantra. Mengapa dia mengirim kakak senior keempatnya ke sini sendirian? Selain itu, sepertinya kakak keempatnya telah menunggu di Yellow Peak Mountain selama 2 hari sekarang. Meskipun dia lebih cerdas daripada orang biasa, dia tidak dapat memahami hal ini. Bukankah lebih baik menunggu kelinci menabrak tunggul pohon? Secara lahiriah, Si Wuya dengan tenang bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa saya akan berada di sini, kakak senior keempat? Ming Shiyin tidak bertingkah seperti orang asing. Dia berjalan ke sisi lain meja dan mengambil tempat duduk. Dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan berkata, sederhana, saya menyelidiki Anda. Tidak ada tembok di dunia ini yang tidak memiliki telinga. Apakah Anda ingat kereta terbang di Skylark Pagoda? Saudara muda, Anda telah ceroboh, tidak peduli berapa banyak pria yang Anda pekerjakan, apakah menurut Anda orang biasa dapat memiliki kereta terbang? Petik 2. Si Wuya mengangguk dan bertepuk tangan meskipun dirinya sendiri. Bagaimana Anda mengetahui tentang Sandi? Aku tinggal di Naga Jongkok selama 2 hari. Saya harus minta maaf, saya tidak bisa tinggal diam jadi saya melewati seluruh Naga Jongkok. Ming Shiyin berkata, ngomong-ngomong, saya telah melewati tempat ini juga. Si Wuya memandang Ming Shiyin dengan tatapan yang rumit. Untuk sementara, dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Dia tidak berharap Ming Shiyin berusaha keras untuk melacaknya. Kemudian, dia berkata dengan tenang, selama kamu bahagia, kakak senior keempat. Petik 2. Ming Shiyin mengosongkan cangkir teh sekaligus. Kemudian, dia menatap Si Wuya dan berkata, Anda tidak terlihat begitu baik. Petik 2. Si Wuya diam. Ming Shiyin berkata sambil tersenyum, jangan cemberut. Otak saya setara dengan otak Anda. Tidak memalukan untuk kalah dariku sekali ini. Petik 2. Ming Shiyin merasa sangat bahagia karena telah mengalahkan Si Wuya. Kegembiraan yang dia rasakan mirip dengan karakter keji yang mendapatkan posisi berkuasa. Kakak keempat, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, kata Si Wuya. Apa itu? Untuk beberapa alasan, Ming Shiyin merasa sangat bahagia saat ini. Jika dia harus jujur, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa melihat Si Wuya. Dia merasa seperti kucing buta yang kebetulan menemukan bangkai tikus. Meskipun keberuntungan memainkan peran besar dalam hal ini, keberuntungan juga merupakan bentuk kekuatan. Ini terutama benar sekarang karena dia berhasil menangkap orang yang cerdas dan licik seperti Si Wuya di sini. Penghalang Evil Sky Pavilion sangat melemah. Saya mendengar bahwa Master secara paksa menyerap kekuatannya untuk mempertahankan basis kultivasinya, apakah itu benar? Si Wuya bertanya. Meskipun Ming Shiyin telah mendengar tentang masalah ini, dia belum kembali ke Pavilion Langit Jahat. Karena dia tidak menyaksikannya secara pribadi, dia tidak berani menyangkal atau membenarkannya. Dia hanya berkata, maaf. Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda harus mengikuti saya kembali ke Evil Sky Pavilion. Petik 2. Si Wuya tersenyum dan mengangguk. Saya harus mengatakan, kakak senior keempat, Anda telah berubah. Aku ingat kamu adalah orang yang memiliki opini paling banyak di masa lalu. Petik 2. Itu dulu. Kita hidup di masa sekarang. Kalau begitu, kenapa kamu tidak secara paksa membawaku kembali sebelumnya? Si Wuya bertanya dengan bingung. Apa bedanya jika aku membawamu kembali sekarang? Secara alami, Ming Shi tidak akan mengakui bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya di masa lalu. Si Wuya terkekeh dan berkata, kami berdua adalah sesama murid. Mengapa Anda harus mempersulit saya? Petik 2. Bagaimanapun juga, pengkhianat adalah pengkhianat, kamu harus bersyukur bahwa akulah yang datang hari ini. Jika Tuan ada di sini, dia akan mengubah tulangmu menjadi abu hanya dengan serangan telapak tangan. Saya tidak akan terkejut dia melakukan hal seperti itu. Petik 2. Basis kultivasi guru sangat dalam, saya tidak punya alasan untuk meragukan kekuatannya, namun, saya memiliki banyak hal yang belum saya capai. Saya sedikit enggan untuk kembali saat ini. Petik 2. Aku tidak peduli dengan rencanamu, kamu harus kembali ke Evil Sky Pavilion bersamaku hari ini. Ming Shiyin bangkit berdiri saat Primalki melonjak keluar dari tubuhnya. Si Wuya tidak takut. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, apakah menurutmu keadaan akan berubah bahkan jika saya kembali? Bagaimana dengan 5 tahun ke depan? Dia telah mempersingkat waktunya dari 10 tahun menjadi 5 tahun karena masalah dengan penghalang. 5 tahun kemudian, semuanya masih akan tersebar di semua tempat. Si Wuya tidak bisa menghitung berapa kali dia mencoba memberitahu Ming Shiyin tentang hal ini. Kami akan meninggalkan masalah besok untuk besok, kata Ming Shiyin. Si Wuya berkata dengan nada tidak setuju, kalau begitu, aku akan menirumu dan mengatakan sesuatu yang memberontak, jika aku tidak mau, bahkan Master sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Ming Shiyin membanting rencananya di atas meja saat dia berkata, pengkhianat. Aku akan membersihkan sampah pavilion atas nama Tuan hari ini. Petik 2.
Memukul. Mejanya retak. Panci dan cangkir jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Serangan telapak tangan Ming Xiyin tidak menimbulkan reaksi dari Si Wuya. Dia mengerutkan kening dan berkata, kurang ajar. Apakah menurut Anda saya tidak membuat kemajuan? Dengan itu, dia memukul dengan telapak tangannya lagi. Itu mengejutkannya ketika segel telapak tangannya mendarat dengan akurat di dada Si Wuya. Bam! Si Wuya terbang mundur dan menabrak pilar dan pintu kayu. Ming Xiyin bingung. Dia mengira akan terlibat dalam pertempuran panjang dengan Si Wuya. Dia tidak menyangka Si Wuya akan berdiri diam dan menerima pukulannya. Jauh, di paviliun langit jahat. Lu Zhou yang berada di tengah-tengah memahami tulisan surgawi di paviliun timur terkejut dan bingung dengan pemberitahuan tiba-tiba dari sistem. Menghukum Si Wuya. Hadiah, 200 poin prestasi. Petik 2. Setelah memikirkannya sejenak, Lu Zhou menemukan bahwa Ming Xiyin pasti penyebabnya. Namun, dia bingung. Ming Xiyin baru saja menumbuhkan daun di teratai emasnya, bagaimana dia bisa cocok dengan Si Wuya? Ming Xiyin berjalan ke arah Si Wuya. Si Wuya memuntahkan seteguk darah sebelum dia menopang dirinya dalam posisi duduk. Setelah menilai Si Wuya sejenak, Ming Xiyin sadar. Si Wuya tidak sengaja menyembunyikan auranya. Basis budidaya Si Wuya telah disegel. Dia setengah menurunkan tubuhnya untuk melihat ke arah Si Wuya saat dia berkata, jadi basis kultivasimu disegel, untuk berpikir bahwa aku akan hidup sampai hari ini, adik ketujuh. Petik 2. Si Wuya tidak marah. Dia berkata, kamu memang lebih kuat dari sebelumnya, kakak senior keempat, namun, jika basis kultivasi saya tidak disegel, Anda tidak akan cocok untuk saya. Petik 2. Yah, sayang sekali kita tidak tahu pasti. Sampai sekarang, Anda telah dikalahkan, kata Ming Xiyin. Lupakan, Si Wuya menggelengkan kepalanya dengan tenang. Kerugian adalah kerugian. Lakukan apa yang Anda harus, kakak senior keempat. Petik 2. Apa menurutmu aku tidak akan? Ming Xiyin mencengkeram kerah bajunya dan mengangkat telapak tangan Si Wuya. Maukah kamu? Si Wuya tidak takut saat dia menatap mata Ming Xiyin. Bab 236 kembali dengan saya untuk menghadapi guru. Si Wuya sangat mengenal kakak keempatnya. Dia tahu Ming Xiyin tidak akan menindaklanjuti ancamannya. Siapa bilang Si Wuya selalu berhati-hati? Ada saat di mana dia akan mengambil resiko juga. Ini adalah salah satu momen itu. Ming Xiyin memegangi kerah Si Wuya saat amarah berkecamuk di matanya. Dia tidak sembarangan menyerang Si Wuya. Dia hanya memelototi Si Wuya sambil berkata, pada akhirnya, aku masih kakak seniormu, sebelum aku melakukan ini, aku ingin tahu alasan sebenarnya mengapa kalian semua meninggalkan Evil Sky Pavilion. Dengan kalian semua, yang dia maksud adalah kakak tertua dan kakak kedua, Yu Zhenghai dan Yu Sangrong. Si Wuya berkata sambil tersenyum, itu sederhana. Guru memiliki sifat yang berapi-api, dan kami adalah manusia yang memiliki martabat. Siapa yang bisa menahan perawatan itu untuk waktu yang lama? Begitu kami mendapatkan senjata dan metode kultivasi, kami secara alami pergi tanpa kembali. Petik 2. Apa menurutmu aku akan percaya itu? Anda melukis pengkhianatan Anda terhadap Evil Sky Pavilion sebagai sesuatu yang benar. Kapan kamu tumbuh begitu tidak tahu malu? Ming Xiyin bertanya dengan seringai di wajahnya. Pot memanggil ketel hitam, aku ingat kamu juga memiliki pemikiran seperti itu ketika para elit dari 10 sekte besar mengepung Gunung Pengadilan Emas. Kakak senior keempat, kamu mungkin tidak mempercayaiku, tetapi banyak dari mereka yang menyerang Gunung Pengadilan Emas dulu adalah tahi lalat saya. Saat itu, Anda membuat marah Tuan tanpa akhir, kakak senior keempat. Si Wuya berkata dengan percaya diri dan terus terang seolah-olah dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Diam. Gelombang suara gelombang menyapu Si Wuya, menyebabkan dia sedikit bergoyang. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Mohon maafkan saya, kakak senior. Petik 2. Masa lalu adalah masa lalu, kamu bukan kami, bagaimana kamu tahu bagaimana rasanya di gunung saat itu? Ming Xiyin bertanya. Untuk mengatakan hal yang sama, kamu juga bukan kami. Bagaimana Anda bisa menganggap untuk memahami perasaan kita? Petik 2. Kamu berani bertengkar denganku. Ming Xiyin mengencangkan cengkeramannya sebelum membuang Si Wuya ke samping. Bam! Si Wuya menabrak pagar dan mendarat di halaman. Jauh, di paviliun langit jahat. Ding! Menghukum Si Wuya. Hadiah, 200 poin prestasi. Petik 2. Lu Zhou membuka matanya sebentar sebelum menutupnya lagi ketika dia menerima pemberitahuan ini. Terhadap seorang kultivator yang telah menyelesaikan 9 tahap body tempering, tingkat kerusakan ini tidak akan berpengaruh banyak padanya tanpa beberapa primal ki. Ming Xiyin melompat keluar kamar dan memandang Si Wuya dengan bingung. Setelah beberapa saat, dia berkata, ada siklus di alam, dan apa yang terjadi akan datang. Siapa orang bijak yang menyegel basis kultivasi Anda sampai-sampai Anda tidak dapat membebaskan diri? Si Wuya menopang tubuhnya dan menyeka darah dari ujung bibirnya. Dia berbalik untuk melihat keluar.
Ming Shihin berkata, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan Anda, saya telah berkultivasi di sini kapanpun saya punya waktu. Mungkin, mereka semua ketakutan sampai mati. Petik 2. Si Wuya, dia tiba-tiba menyadari bahwa kakak keempatnya jauh lebih pintar dari yang dia duga. Dia berhasil tersenyum dan berkata, kakak senior keempat, kenapa kamu tidak bergabung dengan Darknet, kamu bisa menjadi Master Sekte, dan aku akan menjadi ajudanmu. Petik 2. Kamu sudah tidak ada harapan. Mengingat ketidakhadiran Tuan, aku akan menghukummu atas namanya. Petik 2. Ming Shihin mengangkat tangannya dan melemparkan segel telapak tangan ke arah si Wuya. Tepat ketika segel energi hendak terhubung dengan dada si Wuya. Bam! Segel energi lain yang lebih cepat melindungi dada si Wuya. Segel energi sangat tebal. Itu muncul dengan kecepatan kilat dan meniadakan segel energi Ming Shihin. Ming Shihin berbalik untuk melihat. Seorang pria menangkupkan tinjunya ke arahnya dari atap halaman. Dia berkata, Bai Yuking dari Aula Macan Putih dari Sekte Nether memberikan salam, Tuan keempat. The Nether Sect, Ming Shihin langsung mundur dan mengamati sekelilingnya. Dia khawatir kakak tertua juga ada di sini. Bai Yuking berkata sambil tersenyum, tidak perlu merasa cemas, Tuan keempat. Master Sekte memiliki sesuatu yang harus diperhatikan saat ini. Dia tidak di sini. Petik 2. Nah, itu lelucon. Saya takut padanya. Ming Shihin merasa lega di dalam hati. Tuan keempat, saya mendengar keributan di sini sebelumnya. Guru Sekte telah berulang kali memerintahkan saya untuk tidak ikut campur dalam urusan pribadi sesama muridnya. Namun, Master Sekte juga menugaskan saya dengan perlindungan Tuan Ketujuh. Mengapa Anda harus sombong dan menempatkan Tuan Ketujuh dalam posisi yang sulit, Tuan Keempat? Bai Yuking bertanya. Ming Shihin memandang Bai Yuking dan berkata, Anda berani menentang perintah berulang dari Sekte Anda, jika saya adalah guru Sekte Anda, saya akan memiliki kepala dari mereka yang tidak mematuhi perintah saya. Bai Yuking tidak bisa berkata-kata. Si Wuya berhasil bangkit berdiri sebelum dia berkata, kakak senior keempat, mengapa kamu harus marah, bahkan jika kamu membunuhku, apa yang akan dicapai? Masalah saya adalah Anda, si Wuya, untuk sesaat, dia merasa bahwa kakak senior keempatnya adalah orang asing baginya. Dia tidak tahu mengapa kakak keempatnya berubah begitu banyak. Bagaimanapun, mantan Ming Shihin berbagi pendapat yang sama dengan mereka sehubungan dengan paviliun langit jahat. Setelah hening beberapa saat, si Wuya melepas pakaian dari bagian atas tubuhnya. Dia memperlihatkan tubuhnya yang sedikit kurus namun kencang yang datang dengan six-packs. Sulit dibayangkan bagi si Wuya yang lembut dan seperti sarjana untuk memiliki fisik yang luar biasa. Namun, naskah bin berwarna darah bisa terlihat di tengah dada si Wuya. Sungguh pemandangan yang sulit untuk dilewatkan dengan naskah yang menutupi seluruh dadanya. Mantra yang mengikat. Ming Shihin mengerutkan kening, dalam hati terkejut. Dia telah mempelajari buku-buku di Paviliun Barat ketika dia berada di Evil Sky Pavilion dalam upaya untuk meningkatkan basis budidayanya. Pada saat itu, teknik jantung Bluewood-nya belum selesai, tetapi dia cukup berpengetahuan. Mantra pengikat ini adalah salah satu teknik penjilidan yang paling menakutkan. Dia akhirnya mengerti kenapa si Wuya tidak membalas sama sekali. Inilah mengapa basis kultivasi si Wuya disegel. Si Wuya berkata dengan senyum tipis, kakak keempat, apakah kamu tahu siapa yang melakukan ini? Saya tidak ada di sana saat ini terjadi, mengapa Anda bertanya kepada saya? Ming Shihin menjawab dengan sebuah pertanyaan. Jawaban ini memberitahu si Wuya bahwa Ming Shihin tidak berada di kereta terbang di Sekte Kejelasan. Kalau begitu, kehadiran Ming Shihin di Gunung Yellow Peak tidak ada hubungannya dengan Tuan. Si Wuya merasa lega saat memikirkan hal ini. Dia berkata, gurulah yang meletakkan mantra mengikat ini pada saya. Petik 2. Menguasai. Ming Shihin sangat terkejut. Dia ingat bahwa tuannya telah menggunakan teknik yang sangat tidak biasa belakangan ini. Apakah itu mudra Buddha atau segel Taois, dia menganggapnya aneh. Dan sekarang, dia bahkan menggunakan mantra. Dia merasa sedikit skeptis. Si Wuya berkata, tidak perlu meragukan saya, kakak senior. Ini memang dilakukan oleh orang tua itu. Anda akan mengerti setelah Anda kembali ke Paviliun Langit Jahat. Petik 2. Bahkan jika itu, kamu pantas mendapatkannya. Setelah saya terkena mantra ini, saya kehilangan basis kultivasi saya. Bahaya mengintai di mana-mana di dunia kultivasi. Ada banyak sekte yang akan senang menguliti saya hidup-hidup. Karena Anda dapat menemukan jalan ke Gunung Yellow Peak, kakak senior, yang lain akan dapat menemukan jalan mereka ke sini juga. Apa kau tidak khawatir Tuan akan melakukan sesuatu yang sama kejamnya padamu di masa depan juga? Si Wuya bertanya. Ampuni aku kata-kata yang menyebarkan perselisihan ini. Anda mengkhianati Evil Sky Pavilion, menipu Tuan Anda, dan mencela patriark Anda. Aku tidak akan terkejut bahkan jika Tuan memutuskan untuk membunuhmu. Ming Shihin berhenti sejenak sebelum berkata, kembalilah bersamaku untuk menghadapi Tuan. Bab 237 Metode Ming Shihin.
Si Uya membanggakan dirinya karena mampu memprediksi semua hasil. Namun, dia tidak berharap kakak senior keempatnya sekeras ini. Dia tidak berharap kakak senior keempatnya mengabaikan mantra pengikat, tampaknya tidak terintimidasi oleh implikasi bahwa tuan mereka mungkin juga kejam padanya di masa depan. Dia tahu tidak ada harapan untuk mengubah pikiran Ming Shi Yin sekarang. Karena Ming Shi Yin tidak dapat dibujuk, dia harus melakukannya dengan cara lain. Si Uya mengenakan kembali pakaiannya dan berkata dengan senyum tipis di wajahnya, kakak senior keempat, kekuatan tempur, memang, penting. Namun, faktor penentu sebenarnya di medan perang bukanlah kekuatan tempur itu sendiri, aku khawatir tidak akan mudah bagimu untuk membawaku pergi. Petik 2. Aku akan mencoba, gelombang suara dari suara Ming Shi Yin melonjak ke arah si Uya. Ruang di depan si Uya sepertinya terdistorsi, tetapi gelombang suara itu, pada akhirnya, dijauhi oleh lapisan energi pelindung. Seolah-olah tembok tebal telah didirikan di hadapannya. Ming Shi Yin melihat ke kursi pertama Aula Macan Putih, Bai Yuqing. Bai Yuqing menangkupkan tinjunya dan berkata, maaf, Tuan Keempat. Saya harus memastikan bahwa Mr. Seven aman. Ming Shi Yin berkata, siapa namamu? Namaku Bai Yuqing. Aku kursi pertama Aula Macan Putih Sekte Nether. Petik 2. Anda memiliki basis kultivasi yang bagus. Maukah Anda mempertimbangkan untuk bergabung dengan Evil Sky Pavilion? Bai Yuqing tampak canggung saat berkata, terima kasih atas tawaran yang baik, Tuan Keempat. Sejak saya bergabung dengan Sekte Nether, saya tidak pernah berpikir untuk pergi. Petik 2. Begitu Bai Yuqing selesai berbicara, Ming Shi Yin menoleh untuk melihat si Uya dengan mata penuh ejekan. Matanya sepertinya mengatakan bahkan Bai Yuqing mengerti bahwa dia seharusnya tidak mengkhianati sektenya. Si Uya tidak terganggu oleh ejekan Ming Shi Yin. Dia telah diejek oleh banyak orang selama bertahun-tahun. Dia telah disebut pengkhianat, orang yang menipu tuannya dan mencela patriarknya, tidak setia, jahat, licik, picik, dan tercela. Penghinaan yang tak terhitung jumlahnya yang dilemparkan padanya telah membuatnya kebal terhadapnya. Akhirnya, Ming Shi Yin melihat ke arah Bai Yuqing yang sedang berdiri di atap dan berkata, baiklah, aku akan mengingatmu. Petik 2. Meskipun basis kultivasi Bai Yuqing lebih dalam daripada Ming Shi Yin, ketika dia mendengar pernyataan Ming Shi Yin, dia terguncang secara tak dapat dijelaskan. Namun, ketika dia ingat dia memiliki Master Sekte dan saudara laki-lakinya yang mendukungnya, dia merasa sedikit lega. Selain itu, si Uya ada di pihak Nether Sekte. Berapa lama Evil Sky Pavilion bisa bertahan? Dalam dunia kultivasi, waktu adalah aset paling berharga dan penting. Dengan keberaniannya diperkuat, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, tolong coba mengerti, Tuan Keempat. Tolong tinggalkan. Silakan pergi. Ming Shi Yin menginjak kakinya. Ledakan. Rumah-rumah di kedua sisi segera runtuh. Ming Shi Yin melesat ke langit. Pada saat ini, dia sedang menatap Bai Yuqing dari atas. Bai Yuqing bertemu dengan tatapan Ming Shi Yin. Pada akhirnya, dia sangat ingin bertarung dengan seorang murid dari Evil Sky Pavilion di lubuk hatinya. Sejak dia mulai berkultivasi, dia telah mendengar banyak legenda dan cerita tentang Pavilion Langit Jahat. Semua orang takut pada Evil Sky Pavilion, terutama tuannya, tuan dari Sekte Masternya. Ketika 4 kursi pertama menghadapi Evil Sky Pavilion saat itu, mereka tidak berani menyerang, namun, sekarang setelah kesempatan bagus muncul, dia hampir tidak bisa tetap tenang. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, apakah kamu ingin bertarung, Tuan Keempat? Swoosh! Ming Shi Yin menyerang wajah Bai Yuqing dengan kecepatan kilat. Ekspresi serius muncul di wajah Bai Yuqing. Dia tidak berani lengah. Dia melompat ke udara, dan keduanya mulai bertarung. Untuk sesaat, angin bertiup kencang di udara. Kedua lawan meluncurkan segel energi satu sama lain. Si Uya menggelengkan kepalanya melihat adegan ini. Orang yang bertanggung jawab atas Gunung Yellow Peak berlari dengan ketakutan. Dia menurunkan tubuhnya dan berkata, ini salahku. Aku seharusnya tidak membiarkan serigala masuk. Petik 2. Si Uya menatapnya dan berkata, aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Petik 2. Terima kasih, Master Sekte. Terima kasih telah berbelas kasih. Orang yang bertanggung jawab menghela nafas lega. Dia merasa jauh lebih tenang sekarang. Namun, hari ini, kamu bisa pensiun dan kembali ke kampung halamanmu. Sekte, Master Sekte, ini adalah kebiasaan Darknet. Mengingat kesetiaan Anda selama bertahun-tahun, Anda dapat menjaga lidah Anda, kata si Uya dengan tenang. Penanggung jawab awalnya ingin mengatakan sesuatu. Namun, karena Master Sekte-nya mengatakan ini, dia tidak berani mengatakan apapun. Dia menghela nafas dan membungkuk pada si Uya. Terima kasih telah berbelas kasihan, Master Sekte. Pamitan. Petik 2. Si Uya tidak menatapnya. Bahkan ketika orang itu pergi, dia tidak berbalik. Seperti kata pepatah, orang yang melakukan hal-hal besar tidak akan pernah mengkhawatirkan hal-hal yang sepele.
Beberapa kesalahan tidak akan pernah bisa dilakukan. Beberapa saat kemudian, orang lain menghampiri Si Wuya. Ketika dia melihat pertempuran kacau di udara, dia berkata, Master Sekte, maukah kamu beristirahat di dalam? Tidak dibutuhkan. Si Wuya sedang tidak ingin istirahat. Sebaliknya, dia berjalan ke samping dan menyaksikan pertempuran antara Bai Yuqing dan Ming Xiyin. Sekte Master, keduanya tampaknya serasi. Siapa yang akan menang? Tidak perlu khawatir, Si Wuya berkata, Bai Yuqing adalah elit 7 daun. Meskipun kakak senior keempat memiliki senjata tingkat surga, tidak mungkin baginya untuk menang. Bai Yuqing sedang penuh perhatian. Petik 2. Meskipun senjata tingkat surga sangat kuat, tidak mungkin untuk menebus perbedaan beberapa peringkat. Saya mengerti. Si Wuya berkata lagi, sebarkan berita bahwa lokasi Gunung Puncak Kuning telah bocor. Suruh anggota inti pindah. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Saat ini, pepohonan dan rerumputan di kawasan itu tumbuh dengan sangat pesat. Si Wuya berseru, sepertinya kakak senior keempat telah memperoleh teknik jantung Bluewood lengkap. Guru, apakah akhirnya Anda sadar? Petik 2. Di dunia kultivasi, apakah itu mudra Taois atau nyanyian Brahman Buddha, segel, Vian Zen, atau ki ekspansif dari sekolah Konfusianisme, semuanya harus ditarik dari primal ki apakah itu untuk menyembuhkan atau memadatkan segel energi. Namun, teknik jantung Bluewood Pavilion Langit Jahat berbeda dari sekte lainnya. Itu menggunakan primal ki untuk mendorong pertumbuhan tanaman. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya pindah ke Bai Yuqing pada saat yang sama. Dalam hati Bai Yuqing terkejut dengan ini. Dia menatap Ming Xiyin yang datang padanya dengan sigap. Dia tidak lagi menahan. Tuan keempat, ini aku datang. Bis, avatar Bai Yuqing terwujud. Tingginya 70 kaki. Saat avatar muncul, gelombang energi besar meluncur dari Bai Yuqing ke segala arah. Tanaman merambat itu langsung dibekap oleh ledakan energi yang kuat dan kuat. Perisai energi yang ramping muncul di hadapan Ming Xiyin di udara. Hook pemisahan berkilau di tangannya saat ini. Begitu tanaman merambat layu, dia melesat ke udara. Ketika Bai Yuqing merasakan aura yang mengancam, primal ki melonjak keluar dari tubuhnya lagi. Dia meluncurkan serangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya dengan tangannya dalam waktu yang sangat singkat. Bam, 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 Ming Xiyin menarik separation hook-nya ke udara sebelum dirinya, menangkis serangan telapak tangan yang masuk. Senjata tingkat surga, Bai Yuqing melihat hook pemisahan di tangan Ming Xiyin. Seperti yang diharapkan dari Tuan keempat Paviliun Langit Jahat. Namun, itu tidak akan cukup. Avatarnya dengan cepat dan tiba-tiba menyusut hingga setinggi 10 kaki sebelum meluas lagi. Apa ini? Si Wuya bingung dengan pemandangan itu. Energi surgawi yang ekspansif. Dia terkejut melihat seseorang dari Sekte Nether membudidayakan energi surgawi ekspansif karena Sekte Nether dikenal sebagai kultus terbesar di bawah langit. Namun, terlepas dari apakah seseorang berada di jalan mulia atau jalan jahat, kedua belah pihak dapat dengan bebas mengembangkan metode kultivasi yang mereka sukai. Itu normal bagi Sekte Nether untuk memiliki seorang ahli yang mengolah energi surgawi ekspansif. Avatar Bai Yuqing seketika membesar, energi surgawi ekspansif didorong ke arah Ming Xiyin dengan momentum yang tak terhentikan. Perbedaan antara kekuatan mereka agak besar. Ming Xiyin membalik di udara dan mencoba menangkis ledakan energi tanpa henti yang datang padanya. Bab 238 Sikap Yu Sangrong. Energi surgawi yang ekspansif juga mengejutkan Ming Xiyin. Namun, dia siap untuk melawannya. Dia mengharapkan salah satu dari 4 pelindung besar Sekte Nether, seorang ahli 7 daun, memiliki 1 atau 2 trik di lengan bajunya. Dia membalik di udara dan menstabilkan pijakannya setelah tergelincir beberapa ratus meter. Bahkan kemudian, energi surgawi ekspansif membuat ki dan gelombang darahnya. Seluruh tubuhnya mati rasa. Jika dia tertangkap basah, dia akan terluka. Dia melayang di udara saat dia menatap Bai Yuqing. Pada saat ini, Bai Yuqing sudah mengingat avatarnya. Seluruh tempat sunyi. Bai Yuqing tidak merasakan pencapaian apapun hanya karena dia mengalahkan Ming Xiyin. Sebaliknya, dia justru terkejut. Dia belum mengukur kekuatan Ming Xiyin dengan benar, membuatnya merasa seolah-olah Ming Xiyin menahan. Meskipun tidak ada keraguan dia bisa mengalahkan lawannya, dia tetap terkejut. Sepertinya ada alasan yang sah mengapa semua orang, secara umum, takut pada Paviliun Langit Jahat. Sepertinya rumor tentang Evil Sky Pavilion mampu mendominasi dunia luar bukanlah tidak berdasar. Terima kasih telah membiarkan saya menang. Bai Yuqing menangkupkan tinjunya dengan rendah hati. Old Seven, aku benar-benar meremehkanmu. Saya tidak berharap Anda telah menemukan penolong seperti itu, kata Ming Xiyin sambil melayang di udara. Si Wuya berkata, kakak keempat, mengapa kamu harus melakukan ini? Adik ketujuh, mengapa kamu harus melakukan ini? Tidak ada artinya untuk mengatakan apapun, kakak senior keempat, tolong kembali. Tolong sampaikan pesan saya untuk Master.
Katakan padanya aku baik-baik saja dan kakak tertua itu dan aku tidak akan mengingat ini, kata si Wuya. Dasar asteris Earth, Ming Shihin mengutuk, keberanian. Beraninya Anda berbicara dengan cara seperti itu untuk dikuasai. Kamu memalukan. Dia berbalik untuk melihat Bai Yuking dan berkata dengan suara yang dalam, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur. Pergilah. Gelombang suara berguling ke arah Bai Yuking sebelum menghilang beberapa meter sebelum Bai Yuking. Bai Yuking menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, karena kamu keras kepala, Tuan keempat, saya tidak punya pilihan selain melakukan ini. Petik 2. Jagoan, avatar setinggi 70 kaki muncul lagi. Itu menjulang tinggi di sekitarnya. Primalki dari sekitarnya berkumpul ke arahnya dengan cepat. Ming Shihin mengerutkan kening. Dia memandang avatar itu dengan sedikit jijik. Dia telah menyembunyikan identitasnya saat melakukan penyelidikan baru-baru ini. Dia mengikuti petunjuknya sampai ke Gunung Puncak Kuning dan berhasil menemukan si Wuya. Dia merasa seolah-olah semua usahanya akan sia-sia karena Bai Yuking. Dia benar-benar tidak pasrah. Ming Shihin melayang di udara saat energi berputar di sekelilingnya. Bai Yuking mendorong menjauh dari atap dan menembak ke arah langit dengan avatarnya. Ming Shihin merasakan tekanan aneh datang padanya, dan dia mundur dengan cepat. Bai Yuking tampaknya tidak menahan diri saat dia menembak ke arah Ming Shihin dengan avatarnya seperti panah yang ditembakkan. Cara paling efektif untuk menghancurkan lawan adalah memanfaatkan perbedaan basis kultivasi seseorang. Saat itu, Penatua Sekte Lurus Zhang Chunlai telah menggunakan metode ini untuk menghancurkan formasi oktagon Su Honggong. Trik kecil tidak ada artinya di hadapan avatar. Si Wuya melihat pemandangan di langit, sedikit terkejut. Punggung Bai Yuking tegak saat dia bergerak, dan avatarnya mempertahankan postur yang sama dengannya. Si Wuya bergumam pelan, kakak tertua, apakah ini benar-benar keinginanmu? Ming Shihin mundur lagi. Avatar itu bergerak terlalu cepat. Para anggota Darknet tidak bisa membantu tetapi menganga ketika mereka melihat teknik mengejutkan elit Nether Sekte. Tuan keempat Paviliun Langit Jahat akan mengalami masa-masa sulit. Petik 1. Pada akhirnya, Ming Shihin adalah murid Paviliun Langit Jahat. Bagaimana harga dirinya bisa tertekan oleh elit? Yang lainnya menggelengkan kepala dan mendesah. Saat Bai Yuking dan avatarnya berada di atas Ming Shihin, 3 sosok hijau tiba-tiba muncul di depan Bai Yuking. Bai Yuking dan avatarnya berhenti di udara. Ketiga sosok itu perlahan berubah menjadi 2 seperti pantulan yang akan dilihat seseorang di air. Orang itu mengenakan jubah hijau dan memiliki rambut panjang tergerai. Orang itu melayang di udara dengan tangan disilangkan. Pedang di punggungnya berdengung dan bergetar. Pada saat ini, avatar Bai Yuking berhenti bergerak sepenuhnya. Itu tidak bisa bergerak maju sama sekali. Dia menutup matanya sebelum membukanya lagi. Kedua sosok itu sekarang menjadi satu. Pedang yang dibawa oleh pendekar pedang berjubah hijau itu menghunus dirinya sendiri dan terbang dengan suara whoosh. Setelah melihat ini, hati Bai Yuking tenggelam. Nama yang menakutkan muncul di benaknya. Yu Sangrong. Pedang panjang umur bersinar dengan menyilaukan. Seperti kembang api, itu membentuk busur berbentuk kipas saat diiris di avatar Bai Yuking. Swoosh. Kecepatan pedang itu sangat mengejutkan. Begitu avatar itu diiris menjadi 2, avatar itu menghilang di udara. Sementara itu, Bai Yuking memulai sebelum dia jatuh. Saat dia jatuh dari langit, dia mengeluarkan seteguk darah. Saat avatar seseorang dihancurkan, itu sama saja dengan menerima pukulan berat. Potongan ini akan membuatnya terbaring di tempat tidur selama setengah tahun. Mata Bai Yuking melebar saat dia melihat pendekar pedang berjubah hijau yang melayang di udara dengan tangan disilangkan. Pendekar berjubah hijau itu tersenyum. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin saat pedang panjang umur merah kembali ke sarungnya. Bai Yuking terus jatuh. Saat dia hendak menyentuh tanah, dia tiba-tiba menghantam udara dan melakukan flip 180 derajat. Ketika akhirnya dia berlutut, dia menopang berat badannya dengan meletakkan tangan di tanah. Dia terengah-engah saat dia mempertahankan postur tubuhnya, terlalu takut untuk bergerak atau mengangkat kepalanya. Dia tahu siapa pendatang baru itu. Pendekar berjubah hijau tidak lain adalah murid kedua dari Evil Sky Pavilion, Yu Sangrong. Segera setelah itu, dia meludahkan seteguk darah lagi yang menodai punggung tangannya. Warna darahnya merah tua seperti bunga plum merah. Ming Shihin yang melayang di udara benar-benar terkejut saat dia menatap Yu Sangrong, kakak senior kedua, dengan bingung. Dia tidak tahu apakah dia harus berterima kasih pada kakak kedua. Kakak senior kedua telah membantunya dengan melepaskan keterampilan pedang itu, tetapi kakak senior keduanya juga salah satu pengkhianat Paviliun Langit Jahat. Si Wuya sangat tenang. Di sisi lain, bawahannya di Yellow Peak Mountain meringkuk ketakutan. Dunia terdiam. Pada akhirnya, si Wuyalah yang memecah keheningan. Salam, kakak kedua. Petik 2. Yang lainnya juga membungkuk. Salam, tuan kedua. Petik 2. Yu Sangrong tersenyum ramah. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu bisa membuang formalitas.
Petik 2. Yang lainnya merasa lega. Sikap Yu Sangrong mengejutkan banyak dari mereka. Dia tidak tampak seperti penjahat yang akan melakukan perbuatan jahat. Dia jelas pria yang lembut, sopan, dan rendah hati. Sementara itu, Ming Shiyin sedang berjuang dengan dirinya sendiri saat ini. Dia masih berdebat apakah dia harus berterima kasih pada Yu Sangrong. Toy, kenapa aku harus berterima kasih padanya? Meskipun dia membantuku, pengkhianat tetaplah pengkhianat. Dia tidak berpikir Yu Sangrong akan melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, dia mendapat dukungan tuannya, dan dia tahu orang macam apa kakak keduanya. Yu Sangrong tidak berbalik. Sebaliknya, dia sedikit memiringkan kepalanya dan tersenyum lembut saat dia bertanya, kakak keempat, apakah kamu terluka? Hah, tidak, tidak, terima kasih atas bantuan Anda, kakak kedua, kata Ming Shiyin. Bab 239 Hukuman Si Wuya. Kami berdua bersaudara, tidak perlu begitu sopan, kata Yu Sangrong lembut. Ming Shiyin mengangguk saat mendengar ini. Harga diri dan kepercayaan dirinya yang telah dia bawa sepanjang hari seakan keluar dari dirinya seolah-olah dia adalah balon yang mengempis. Kakak kedua, apa yang membawamu ke Gunung Yellow Peak? Gunung Yellow Peak berada di lokasi terpencil yang sulit ditemukan. Ming Shiyin tidak berpikir kakak kedua akan mengabaikan harga dirinya seperti yang dia lakukan dan mencari kemana-mana seperti orang bodoh. Yu Sangrong berkata sambil tersenyum tipis, aku punya janji dengan adik ketujuh. Petik 2. Setelah mendengar ini, rasa dingin menjalar ke tulang belakang Ming Shiyin, dan dia merasa merinding di lengannya. Dia menatap si Wuya yang berdiri tegak. Dia mengerti Bai Yuking ada di sini untuk melindunginya dari elit yang mungkin datang mencari masalah. Namun, apa artinya mengatur untuk bertemu kakak senior kedua juga? Dia benar-benar ingin memberi si Wuya acungan jempol meskipun dia sendiri. Nah, itu perencana yang baik. Petik 2. Setelah ketiga murid itu berbasa-basi, semua orang memandang Bai Yuking. Avatar Bai Yuking telah menerima pukulan dari pedang Yu Sangrong. Dia belum mengatur napas. Yu Sangrong memandang Bai Yuking dan berkata, apakah Anda Bai Yuking, kursi pertama Aula Macan Putih, di bawah perintah kakak tertua? Bai Yuking menelan ludah. Dia menahan rasa sakit dan menenangkan emosinya yang bergejolak sebelum dia menegakkan tubuh. Namun, lututnya tetap di tanah. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, salam, tuan kedua. Bai Yuking tidak menunjukkan ketidakpuasan atau kemarahan. Guru sektenya telah mengajari mereka bahwa sekte Nether akan membunuh para dewa dan Buddha untuk mencapai tujuan mereka. Namun, ada dua individu yang harus mereka hindari. Salah satunya adalah Patriark Evil Sky Pavilion, dan yang lainnya adalah Yu Sangrong. 4 pelindung besar selalu menyimpan aturan ini di hati mereka. Namun, 4 pelindung besar ingin berdebat dengan elit seperti itu di lubuk hati mereka. Hanya dengan melawannya mereka akan tahu jika pedang iblis legendaris, Yu Sangrong, benar-benar setara dengan master sekte mereka. Jika Bai Yuking memiliki keraguan, mereka benar-benar hilang sekarang. Serangan Yu Sangrong telah membuat perbedaan di antara mereka sejelas siang meskipun perbedaannya hanya selembar daun. Dia menerima kekalahannya tanpa keluhan. Yu Sangrong tersenyum dan berkata, tidak buruk. Terima kasih telah berbelas kasihan, tuan kedua, kata Bai Yuking. Anda sepertinya suka menindas yang lemah dengan avatar Anda. Yu Sangrong berkata dengan ringan. Memang, langkah Bai Yuking menggunakan avatarnya untuk menghancurkan lawannya tampak seperti tindakan bullying. Saya diberi perintah untuk melindungi tuan ketujuh oleh master sekte saya. Tuan keempat bersikeras untuk membawa tuan ketujuh pergi jadi saya tidak punya pilihan selain melakukan itu. Tolong coba pahami posisiku, tuan kedua. Petik 2. Ketika Yu Sangrong mendengar ini, dia berbalik untuk melihat si Wuya dan bertanya, adik ketujuh, apakah itu benar? Dia tidak menunggu jawaban sambil terus berkata, tidak perlu menjawab dengan tergesa-gesa. Jika Anda mengatakan itu tidak benar, saya akan mengakhirinya di sini, saya lebih dari bersedia untuk membantu kakak tertua menyingkirkan penjahat berbohong di sisinya. Bai Yuking. Ming Shiyin bergidik dalam hati. Kakak keduanya tak terduga seperti biasa. Yu Sangrong dengan jelas telah menempatkan nyawa Bai Yuking di tangan si Wuya. Si Wuya tidak ragu-ragu saat menjawab, tentu saja. Petik 2. Yu Sangrong langsung. Dia menangkupkan tinjunya ke Bai Yuking. Permintaan maaf saya. Bai Yuking merasakan kulit kepalanya menusuk. Dia buru-buru menangkupkan tinjunya. Tidak apa-apa. Petik 2. Setelah itu, Yu Sangrong sama sekali mengabaikan Bai Yuking. Dia memandang si Wuya dan berkata, kakak ketujuh, karena itu untuk melindungi Anda, maka, Anda salah. Petik 2. Kelopak mata si Wuya bergerak-gerak. Yu Sangrong berkata, kakak muda keempat mungkin tampak licik di permukaan, tapi dia sebenarnya adalah orang yang menghargai hubungan dan kesetiaan. Mengenalnya, tidak mungkin dia mengancam hidup Anda. Petik 2. Kakak kedua, tidak perlu dijelaskan. Yu Sangrong berdiri tegak di udara saat dia terbang ke depan perlahan.
Dia terbang ke sisi Bai Yuqing. Keringat dingin menetes di wajah Bai Yuqing. Dia gemetar. Yu Sangrong mengabaikan Bai Yuqing. Sebaliknya, dia melihat ke arah Si Wuya dan berkata dengan dingin, itu hanya tepat bagi seorang kakak senior untuk mendisiplinkan juniornya. Bagaimana Anda bisa bersikap begitu kasar kepada senior Anda? Petik 2. Si Wuya menghela nafas dalam hati. Dia berkata tanpa daya, kamu benar, kakak kedua. Petik 2. Pada saat ini, Ming Shihin terbang dan mendarat di sisi lain Bai Yuqing. Dia berkata, terima kasih atas pengertiannya, kakak kedua, Old Seven, diam-diam ikut dengan saya dan Face Master. Petik 2. Kakak muda keempat, kata Yu Sangrong, bolehkah? Dengan segala cara, kakak senior kedua. Petik 2. Yu Sangrong berkata, adik ketujuh muda adalah cerdas dan telah sangat membantu saya selama bertahun-tahun, saya harap Anda mempertimbangkan ini demi saya. Ekspresi yang tidak wajar muncul di wajah Ming Shihin. Dia memaksakan senyum di wajahnya saat dia berkata, terserah Anda, kakak kedua. Petik 2. Saudara muda Wuya, serahkan bulu merakmu dan minta maaf kepada kakak senior keempatmu, kata Yu Sangrong dengan senyum tipis di wajahnya, dengan cara ini, kakak senior keempat Anda tidak perlu kembali dengan tangan kosong. Si Wuya, dia mulai menyesali pengaturannya untuk bertemu kakak kedua di sini. Dia bisa merasakan ketidaksenangan kakak senior kedua. Dia tidak yakin apakah ketidaksenangan berasal dari kakak tertua atau Bai Yuqing. Bagaimanapun, tidak ada artinya membuat tebakan liar. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, kamu benar, kakak kedua. Dia membungkuk di Ming Shihin. Kakak senior keempat, saya kasar sebelumnya. Tolong terima permintaan maaf saya. Petik 2. Paviliun Langit Jahat tidak pernah mempraktikkan kebiasaan seperti itu. Biasanya, sekte-sekte di Jalan Mulia yang terjebak dengan formalitas yang kaku dan korup. Rasanya canggung bagi mereka untuk bersikap seperti itu secara tiba-tiba. Ming Shihin juga tidak berani menyuarakan pendapatnya. Dia berkata, saya tidak akan menahan ini terhadap Anda. Lagi pula, kurasa aku juga tidak akan bisa membawamu kembali dengan lancar. Sepertinya dia kurang beruntung. Dia benar-benar tidak menyangka basis kultivasi Si Wuya akan disegel. Dia bahkan lebih terkejut mengetahui bahwa itu disegel oleh tuannya. Apa yang Si Wuya lakukan selama beberapa hari terakhir ini? Dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya memikirkan semua ini sekarang. Dia akan mempelajarinya begitu dia kembali ke Evil Sky Pavilion dan berbicara dengan juniornya. Dulu, Ming Shihin mengulurkan tangan ke arah Si Wuya. Si Wuya melambaikan tangannya pada bawahannya. Dalam waktu singkat, bawahan itu membawa peakok lume di tangannya dan bergegas. Membutakan. Dari penampilannya, peakok lume sepertinya ditempa dari emas murni. Silinder emas yang bersinar memiliki dua engsel. Ketika mereka ditekan dan primalki dimasukkan ke dalamnya, primalki akan terkondensasi menjadi energi sebelum ditembakkan dari engselnya. Seindah burung merak yang membentangkan ekornya. Itu tampak cemerlang dan indah. Sementara seseorang tenggelam dan terpesona oleh pemandangan dunia lain ini, itu akan merenggut nyawanya. Ini adalah cara dari peakok lume. Si Wuya tetap tanpa ekspresi. Ming Shihin bergerak cepat dan mengambil peakok lume. Dia mendecakkan lidahnya dengan heran. Dia menaksirnya sejenak sebelum berkata, sekarang kamu tidak memiliki basis kultivasi ataupun senjatamu. Namun, kamu memang punya otak. Apakah Anda ingin mematahkan kepalaku, kakak senior keempat? Karena kakak senior kedua, saya tidak akan membungkuk ke level Anda. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa dunia kultivasi adalah tempat yang berbahaya. Tanpa peakok lume dan basis kultivasi, Anda sebaiknya menghindari musuh. Bab 240 Tuan Tua. Tidak perlu merepotkan dirimu tentang itu, kakak senior. Si Wuya menangkupkan tinjunya. Dia memastikan dia terlihat seperti sedang mengirim tamu. Ming Shihin mendengus. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kata-kata lagi dengan Si Wuya. Dia melompat dengan gesit ke udara. Cepat atau lambat kau akan jatuh ke tanganku. Dia meninggalkan kata-kata perpisahan yang bergema di pegunungan saat dia menghilang dari pandangan. Si Wuya menangkupkan tinjunya ke arah Yu Sangrong dan berkata, terima kasih telah membantuku, kakak kedua. Petik 2. Saya tidak tahu apakah saya membantu Anda, tetapi saya tahu Anda pasti kesal karena saya mengganggu Anda, kata Yu Sangrong dengan senyum tipis di wajahnya. Saya tidak berani. Bai Yuqing telah melindungi Si Wuya dan Gunung Puncak Kuning. Namun, penampilan Yu Sangrong telah menyebabkan Bai Yuqing terluka dan kehilangan senjata kelas surga pribadinya. Tidak diragukan lagi, dia sangat menyesali hal-hal ini. Yu Sangrong, secara alami, mengetahui rahasia pikiran Si Wuya, tetapi dia tidak mengungkitnya. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat Bai Yuqing dan bertanya, kakak senior tertua mengirimmu. Bai Yuqing menahan rasa sakit dan berkata, guru sekte telah memberi saya perintah khusus. Aku tidak menentang kata-katanya. Petik 2. Yu Sangrong berkata, ketika kamu kembali,
beritahu kakak laki-laki tertua bahwa aku tidak berniat mencampuri urusannya dan juga tidak punya waktu untuk itu. Namun, dia sebaiknya tidak bertindak tidak pada tempatnya. Bai Yuking melirik si Wuya tanpa daya. Si Wuya berkata, Saudara Bai, tolong kembali. Petik 2. Bai Yuking menangkupkan tinjunya dan berkata, Baiklah, kalau begitu, hati-hati, Tuan Ketujuh. Dia adalah kursi pertama Ola Macan Putih. Dia tahu tentang konflik antara Yu Sangrong dan Master Sektenya. Mereka berdua belum pernah bertemu, dan perubahan di Paviliun Langit Jahat tidak mengurangi konflik. Dia tidak lagi berani berlama-lama di sini. Lagi pula, Yu Sangrong jelas bermaksud merendahkan tuannya dengan melukainya. Ketika dia memikirkannya, dia hanya bisa menyalahkan keberuntungan busuknya sendiri karena terjebak di tengah. Ming Xiyin melaju sepanjang jalan kembali ke Paviliun Langit Jahat. Setelah penerbangan yang lama, dia akhirnya mendekati kota Tangxi. Paling tidak, dia bisa melapor kembali kepada tuannya dengan peakok plume di tangannya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa jauh lebih percaya diri. Ming Xiyin fokus menyelidiki si Wuya selama ini sehingga dia merasa kelelahan. Selain itu, dia juga harus melawan Bai Yuking. Dia butuh waktu untuk istirahat. Ketika dia berhenti sebentar di dekat stasiun informasi kota Tangxi untuk beristirahat, dia mendengar diskusi di sekitarnya. Seseorang menunjuk ke arah Gunung Pengadilan Emas dan berkata, penghalang Paviliun Langit Jahat telah melemah lagi. Petik 2. Kota Tangxi tidak jauh dari Paviliun Langit Jahat, tetapi Paviliun Langit Jahat tidak dapat dengan mudah dilihat. Namun, itu tidak menghentikan orang-orang ini untuk berspekulasi. Berdasarkan ini, dapat dilihat bahwa banyak orang diam-diam memperhatikan Paviliun Langit Jahat. Jika ini terus berlanjut, Evil Sky Pavilion tidak akan bertahan lama. Petik 2. Saya pikir Bapak bangsa melakukan hal yang benar, martabat dan kehormatan adalah segalanya bagi seorang pria. Aku lebih suka hidup bermartabat daripada membiarkan Evil Sky Pavilion diinjak-injak oleh hama. Petik 2. Ming Xiyin tidak terkejut dengan kata-kata mereka. Ada banyak hal aneh dan menakjubkan di dunia yang luas ini. Jalan iblis ada karena ada banyak orang yang memiliki cita-cita yang sama. Sebagai sosok penting di jalan setan, Paviliun Langit Jahat, secara alami, mendapatkan rasa hormat dan pemujaan banyak orang. Ada juga mereka yang ingin menjadi murid Paviliun Langit Jahat. Sayangnya, karena gurunya semakin tua, gurunya sudah lama berhenti menerima murid. Martabat tidak akan menyelamatkan hidup Anda. Seseorang pergi untuk melihatnya kemarin. Penghalang memiliki Kenet sepertiga lagi. Paviliun Langit Jahat tampaknya tidak berniat memperbaiki penghalang. Petik 2. Tidak mudah untuk memperbaikinya, butuh beberapa tahun untuk memperbaikinya. Dalam beberapa tahun, sudah hampir waktunya. Anda benar, Ming Xiyin melirik beberapa orang itu. Dia tidak ikut serta dalam percakapan tetapi memikirkan urusannya sendiri dan menikmati tehnya. Aku mendengar Sekte Pedang Surgawi bersiap untuk menantang Paviliun Langit Jahat, Sekte Pedang Surgawi pasti sangat ingin bertindak. Petik 2. Ketika dia mendengar ini, Ming Xiyin bangkit dan berjalan ke arah para kultivator sebelum dia duduk di meja mereka. Dia bertanya, Sekte Pedang Surgawi akan menyerang Paviliun Langit Jahat. Dia berbaur sempurna dengan orang-orang di sini. Ini normal saat perhentian. Orang-orang datang dan pergi, dan segala macam berita bisa didapat di sini. Seorang kultivator berjanggut berkata, Luo Changfeng, Master Sekte Pedang Surgawi, dibunuh oleh Patriark Evil Sky Pavilion. Dia juga putra satu-satunya Luo Xingkong. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi murid pertama dari Sekte Pedang Surgawi, Zhou Jifeng, juga telah default ke Paviliun Langit Jahat. Saya mendengar bahwa Luo Xingkong tidak tidur selama 3 hari karena amarahnya. Petik 2. Luo Xingkong telah mengirim panggilan ke Sekte Utama. Mungkin saja mereka melancarkan serangan ke Gunung Pengadilan Emas sebelum waktu Patriark Paviliun Langit Jahat habis. Petik 2. Ming Xiyin berkata sambil tersenyum, kakek tua itu, Luo Xingkong, begitu berani. Kakek tua, yang lainnya memandang Ming Xiyin. Tidak perlu terlalu kasar, saudara. Ini hanya obrolan ringan saat minum teh. Jangan membawa sentimen Anda sendiri ke dalam diskusi, kata kultivator berjanggut sambil tersenyum. Ming Xiyin mengabaikan komentar tersebut dan bertanya, Luo Xingkong telah mengirim panggilan. Itu benar, 10 sekte besar, selain dari Clarity Sect, telah menerima pemanggilan. Aku ingin tahu apakah Sekte Yun, Tian, dan Luo akan bergabung juga. Petik 2. Dari mana Luo Xingkong mendapatkan kepercayaannya? Maksudku, lihat pedang surgawi. Sekte. Petik 2. Setelah mendengar ini, kultivator lain berkata, itu tidak adil. Luo Xingkong telah berkultivasi dalam pengasingan selama bertahun-tahun, dan dia tidak boleh diremehkan. Selain itu, penghalang Evil Sky Pavilion melemah. Mungkin, inilah kesempatan yang mereka tunggu-tunggu. Petik 2. Ming Xiyin terkekeh. Kemudian,
Dia bangkit berdiri sebelum berkata, saya pernah mendengar kata-kata yang sama ini ketika mereka menyerang Gunung Pengadilan Emas sebelumnya. Bahkan dengan Patriark Evil Sky Pavilion keluar dari gambar, mereka masih memiliki para murid untuk bersaing. Petik 2. Anda benar. Petik 2. Setelah itu, Ming Shiyin meninggalkan stasiun. Sementara itu, di aula besar Evil Sky Pavilion, Lu Zhou melihat harga avatarnya, 8 Methods Connected. Harganya 20.000 poin prestasi. Melihat harganya, dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan undian berhadiah. Undian. Petik 2. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi. Memperoleh kartu pembalikan X3. Petik 2. Tidak buruk. Lu Zhou telah mendapatkan 100 poin keberuntungan selama undian terakhirnya. Dia terkejut dia diberi penghargaan kali ini. Mungkin, itu semua adalah masalah waktu dan keberuntungan dari surga. Undian. Petik 2. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi. Memperoleh kartu blok kritis X5. Petik 2. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia ingat item ini hanya berhasil diaktifkan satu kali sepanjang sejarah penggunaannya. Tampaknya itu tidak terlalu berharga. Undian. Petik 2. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi. Terima kasih telah berpartisipasi. Poin keberuntungan plus 1. Petik 2. Kemenangan beruntun Lu Zhou berakhir, dan dia menutup dashboard sistem. Pada saat ini, Yuaner kecil berlari masuk dengan penuh semangat dan mengumumkan dengan antusias, Tuan, kakak senior keempat telah kembali. Baik sekali. Lu Zhou melirik keluar. Ming Shiyin masuk saat ini, membawa bulu merak di tangannya. Guru, saya menyelidiki insiden di Skylark Pagoda. Memang, itu direncanakan oleh pengkhianat itu, Si Wuya. Yellow Peak Mountain adalah stasiun informasinya. Sayangnya, saya tidak bisa menangkapnya karena dia dilindungi oleh elit. Saya hanya berhasil mendapatkan senjatanya. Petik 2. Lu Zhou ingat poin pahala yang dia peroleh dari Si Wuya dihukum. Dia mengangguk sedikit. Bawa ke sini. Petik 2. Ming Shiyin mempersembahkan peakok plume kepada Lu Zhou dengan kedua tangan. Ding. Mengambil senjata tingkat surga, peakok plume. Pemurnian diperlukan sebelum digunakan. Petik 2. Ini adalah senjata Si Wuya. Itu adalah senjata tipe proyektil yang langka. Bab 241 Kotak Terabaikan. Yuaner kecil belum pernah melihat peakok plume sebelumnya. Dia hanya mendengarnya dari para seniornya. Dia kagum dengan penampilannya saat melihatnya. Dia bergumam, cantik, kemudian, seolah-olah dia telah mendapatkan kembali akal sehatnya, dia tiba-tiba berkata, meski begitu, itu terlihat ketinggalan zaman. Ini tidak sebagus Nirvana Sas saya. Petik 2. Ming Shiyin, sejak Little Yuaner mendapatkan Nirvana Sas, tidak ada hal lain yang membuatnya terkesan. Lihatlah dia begitu senang dengan beberapa kain merah yang jelek. Petik 1. Lu Zhou memandang peakok plume. Bagaimana Anda menemukan Old Seven? Ming Shiyin diperkuat oleh pertanyaan ini. Dia berkata sambil tersenyum, ceritanya panjang, lupakan saja. Lu Zhou mengambil peakok plume. Ming Shiyin, sepertinya dia telah kehilangan kesempatan untuk menyombongkan diri. Pada akhirnya, dia berkata, Tuan, basis kultivasi ketujuh tua disegel. Karena alasan ini, dia tidak punya tempat tujuan. Aku bertemu dengan pengkhianat itu, Yu Sangrong, dan salah satu dari 4 pelindung besar Sekte Nether, Bai Yuqing, juga. Petik 2. Lu Zhou mengutuk dalam hati. Jadi basis kultivasi Old Seven yang telah disegel. Dari luar, dia dengan tenang berkata, akulah yang menyegel basis kultivasi Old Seven. Tidak mengherankan jika Anda berhasil mengalahkannya. Basis kultivasi Bai Yuqing jauh lebih dalam daripada milikmu. Sejak Bai Yuqing ada di sana, bagaimana Anda berhasil? Petik 2. Ming Shiyin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyombongkan diri. Bai Yuqing adalah anggota dari Sekte Nether. Ketika saya menyebutkan nama Anda, Tuan, Bai Yuqing sangat ketakutan. Dia tidak berani menghalangi jalanku. Selain itu, pengkhianat, Yu Sangrong, ada di sana sebagai. Baik, Yu Sangrong tidak mencoba menghentikanmu. Lu Zhou bertanya. Tidak juga, aku menguliahi dia untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa dia salah dan tidak berani berdebat dengan saya, kata Ming Shiyin dengan wajah lurus. Ketika Little Yuaner mengingat pertemuannya dengan kakak laki-laki kedua, Yu Sangrong, di kota Anyang, dia bertanya-tanya dalam hati, apakah kakak senior kedua seseorang yang mendengarkan alasan. Untungnya, saya cukup pintar untuk menyita bulu merak ketujuh saudara muda sebelum saya pergi. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa membuat masalah lagi atau melakukan dosa lagi di masa depan. Petik 2. Lu Zhou mengangguk puas. Dia berkata, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Petik 2. Ming Shiyin membungkuk dan berkata, terima kasih atas pujiannya, guru. Petik 2. Jika tidak ada yang lain, kamu harus kembali beristirahat. Petik 2. Saya punya masalah lain untuk dilaporkan. Petik 2. Apa itu?
Ketika saya kembali ke Evil Sky Pavilion, saya melewati stasiun kota Tangxi. Saya mendengar bahwa Lu Xingkong, mantan Master Sekte Pedang Surgawi, sedang mengumpulkan kekuatannya untuk menyerang Pavilion Langit Jahat lagi, kata Ming Xiyin. Dia dengan hati-hati mempelajari penghalang Gunung Pengadilan Emas ketika dia kembali. Memang, penghalang itu jauh lebih lemah sekarang. Dia juga telah berbicara dengan Elder Hua yang mengkonfirmasi rumor yang beredar di luar. Apakah itu murid Evil Sky Pavilion atau para pembudidaya dunia luar, mereka semua berpendapat bahwa tuannya telah menyerap kekuatan dari penghalang. Selain itu, mereka yang berada di Evil Sky Pavilion juga telah menyaksikan apa yang terjadi dengan ruang tersembunyi itu. Lu Zhou tampak tidak terpengaruh saat berkata, Luo Xingkong adalah orang yang hancur, dia terlalu tidak penting untuk disebutkan. Petik 2. Ming Xiyin buru-buru membungkuk dan berkata, saya bersedia turun gunung dan pergi ke Sekte Pedang Surgawi untuk membunuh Luo Xingkong. Saat ini, Zhou Jifeng bergegas ke aula besar. Saat dia memasuki aula besar, dia menyapa Lu Zhou. Salam, Master Pavilion, Pak keempat, Nona ke-9. Apa masalahnya? Kudengar Tuan keempat sudah kembali, jadi aku datang menemuinya. Jelas Zhou Jifeng memiliki sesuatu yang ingin dia katakan. Ketika Ming Xiyin melihat Zhou Jifeng gelisah, dia memutar matanya dan berkata, berhentilah ragu-ragu dan ungkapkan, Anda belum menguasai metode Anda sendiri, tetapi Anda pasti melakukan pekerjaan yang baik dengan meniru kemunafikan jalan mulia. Petik 2. Wajah Zhou Jifeng berubah menjadi merah muda karena ejekan Ming Xiyin. Master Pavilion, aku bersedia pergi ke Sekte Pedang Surgawi. Mengapa Anda ingin pergi ke Sekte Pedang Surgawi? Dan Anda ingin pergi ke sana dengan tahap Dao kontrol dari alam pengadilan surgawi. Ming Xiyin menyerang Zhou Jifeng tanpa ampun. Zhou Jifeng menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, saya dapat membujuk mereka. Petik 2. 1111. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu adalah murid Sekte Pedang Surgawi. Anda hanya akan memperburuk konflik jika Anda pergi. Meskipun Luo Xingkong telah berkultivasi dalam pengasingan selama bertahun-tahun, dia belum menjadi perhatian saya. Petik 2. Kekuatanmu tidak mengenal batas, Tuan. Ming Xiyin berkata dengan tidak sopan. Zhou Jifeng menangkupkan tinjunya dan berkata, kultivasi Luo Xingkong di pengasingan tidak sesederhana kelihatannya. Ketika saya masih di Sekte Pedang Surgawi, dikabarkan bahwa Luo Xingkong telah memperoleh metode kultivasi yang dapat meningkatkan basis kultivasinya untuk waktu yang singkat. Kita harus berhati-hati padanya. Petik 2. Tingkatkan basis kultivasinya untuk waktu yang singkat. Bukankah dia khawatir bahwa dia akan jatuh ke dalam kebobrokan, meledak, dan mati? Ming Xiyin mengejek. Itu, saya tidak tahu, kata Zhou Jifeng. Jalur kultivasi memiliki aturannya sendiri. Siapapun yang ingin melanggar aturan harus membayar harga yang sesuai. Leng Luo memilih untuk meledakkan tubuhnya untuk membantu kereta yang membelah awan bertahan dari kekuatan 10 dukun. Jika Lu Zhou tidak bergerak, Leng Luo tidak akan hidup hari ini. Tombak di tempat terbuka lebih mudah dijaga daripada panah yang ditembakkan secara diam-diam. Bagaimana jika lelaki tua itu, Luo Xingkong, diam-diam telah mengembangkan gerakan penghancuran timbal balik seperti Leng Luo? Siapa yang bisa bertahan? Semua orang memandang Lu Zhou. Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, Sekte Pedang Surgawi berpikir itu bisa melawanku. Ming Xiyin menimpali dengan antusias, benar. Ketika para elit dari 10 sekte besar menyerang Master saat itu, mereka tidak mencapai apa-apa. Sekarang putranya sudah mati, ayahnya melangkah, sungguh konyol. Petik 2. Zhou Jifeng berkata, kekuatanmu tidak mengenal batas, Master Pavilion. Petik 2. Little Yuaner melangkah maju dan berkata, lupakan batasan, ayo pergi. Mimis Nin, yo pesananmu. Ketika Zhou Jifeng mengingat Nirvana Sas, matanya memerah. Saya mencoba untuk meningkatkan ketertarikan saya dengan Nirvana Sas, jangan khawatir, saya tahu saya salah. Saya jamin tidak ada yang akan terluka kali ini, kata Yuaner kecil sambil menyeringai. Zhou Jifeng tercengang. Ming Xiyin tidak bisa berkata-kata. Apakah ini benar-benar Yuaner kecil? Sepertinya ada yang salah. Petik 1. Mereka belum pernah melihat Yuaner meminta maaf kepada siapapun selain Lu Zhou. Sebelum Ming Xiyin bisa menyelesaikan pikirannya tentang ini, Yuaner kecil sudah keluar dari pintu. Zhou Jifeng menangkupkan tinjunya dan mengikutinya. Lu Zhou mengangguk sedikit. Yuaner kecil tampaknya lebih dewasa sekarang. Petik 1. Ming Xiyin menggosok matanya. Dia merasa seolah-olah berada dalam mimpi dan mencubit dirinya sendiri dengan keras. Aduh, itu menyakitkan. Aku tidak sedang bermimpi. Itu nyata. Lu Zhou sedikit mengernyit saat melihat tingkah Ming Xiyin. Guru, saya baik-baik saja, saya tidak gila, kata Ming Xiyin dengan canggung. Pada saat ini, Duan Museng melangkah ke aula besar dengan tombak tuan di tangannya. Berdasarkan seberapa keras langkah kakinya, sepertinya bumi akan berguncang setelahnya.
Dia berjalan ke arah Ming Shiyin dan menepuk bahu Ming Shiyin dengan kuat. Salam, Tuan. Petik 2. Ekspresi sedih muncul di wajah Ming Shiyin. Mengapa Anda harus memukul saya ketika Anda menyapa Tuan? Lu Zhou bertanya, bagaimana perbaikan ruang tersembunyi itu? Sejak ruang tersembunyi dihancurkan saat dia berkultivasi dalam pengasingan, Lu Zhou tidak dapat menemukan tempat lain di mana dia dapat dengan damai memahami tulisan surgawi. Meskipun lingkungan di Paviliun Timur dapat diterima, itu tidak memiliki ruang tersembunyi yang tenang. Kami membutuhkan sekitar 10 hari lagi. Guru, saya menemukan sebuah kotak ketika saya sedang merapikan tempat itu. Silakan lihat, kata Duan Museng. Sebuah kotak. Pada saat ini, dua pembudidaya wanita membawa sebuah kotak ke aula besar. Kotak itu tampak tua, namun, jelas baru dibersihkan. Bahannya unik. Itu menyerupai kulit dan kayu pada saat bersamaan. Kotak itu berwarna kecoklatan. Ketika dua wanita kultivator meletakkan kotak itu di lantai, Ming Shiyin berjalan dengan rasa ingin tahu. Apa yang ada di dalamnya? Saya tidak tahu, jawab Duan Museng. Buka, lalu, kamu akan tahu. Bab 242 kunci yang hilang. Jika saya bisa membukanya, mengapa saya meminta mereka untuk membawanya ke sini? Duan Museng memutar matanya. Anda benar, kakak ketiga, kata Ming Shiyin malu-malu. Lu Zhou bangkit perlahan dengan tangan di punggung sebelum dia bergerak ke arah kotak. Ada banyak kotak di dalam ruang tersembunyi itu. Dia tidak pernah memperhatikan salah satu dari mereka. Banyak kotak telah menumpuk lapisan debu tebal di permukaannya karena diabaikan dalam waktu yang lama. Kotak-kotak lain rusak saat ruang tersembunyi dihancurkan. Kotak ini adalah satu-satunya yang masih utuh. Saya merasa aneh, jadi saya minta mereka membawanya ke sini, kata Duan Museng. Ming Shiyin tersenyum. Wajar jika item master menjadi harta karun. Petik 2. Lu Zhou mengabaikan mereka. Dia membungkuk dan mempelajari kotak itu. Ini pasti sudah ditinggalkan oleh Ji Tiandao saat masih hidup. Namun, itu sudah terlalu lama, dan ingatannya kabur. Dia tidak dapat mengingat apapun tentang kotak itu saat ini. Larangan. Lu Zhou melihat garis padat di sekitar kotak dan segera mengidentifikasinya. Ini adalah pembatasan yang sangat unik. Garis menutupi ke-6 permukaan kotak untuk membentuk satu pola lengkap. Jika dia tidak mempelajarinya dengan cermat, dia akan mengira itu adalah pola ornamen yang sangat indah. Yang aneh adalah batasan atau formasi biasanya membutuhkan input primal key untuk diaktifkan. Bagaimana pembatasan ini beroperasi? Ketika Lu Zhou berkultivasi dalam pengasingan di dalam ruang tersembunyi, dia telah menggunakan kekuatan dari tulisan surgawi. Di bawah kekuatan tulisan surgawi, kotak, lemari, dan senjata yang lebih kecil semuanya dihancurkan tanpa kecuali. Karena kotak ini tetap tidak terluka, ini berarti materialnya unik atau memiliki pertahanan yang sangat kuat. Guru, Anda berpengetahuan luas dalam formasi dan batasan. Batasan apa yang ada di kotak? Ming Shiyin tidak bisa membuat kepala atau ekor keluar setelah melihatnya untuk waktu yang lama. Lu Zhou tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia terus mempelajarinya. Ketika dia berjalan ke sisi lain dari kotak itu, dia melihat sebuah lubang kecil di sampingnya. Kunci. Ming Shiyin juga datang. Dia menunduk dan melihat. Kemudian, dia berseru kaget, memang, kami butuh kunci. Petik 2. Duan Museng juga melihat lubang kuncinya. Tuan, saya akan segera mencari kuncinya. Petik 2. Pergilah. Duan Museng berbalik dan segera pergi. Ruang tersembunyi itu terlalu berantakan. Dia akan membutuhkan waktu untuk menemukan sesuatu seperti kunci di tengah semua kekacauan itu. Lu Zhou tidak mengira kuncinya ada di ruang tersembunyi. Dia melirik dashboard sistem. Seperti yang diharapkan, ada tip tambahan di balik misi, mencari kunci yang hilang, dapat digunakan untuk membuka peti harta karun yang hilang. Dia belum pernah melihat tip ini sebelumnya. Jelas kotak di depannya adalah kotak harta karun yang dinyatakan dalam misi. Dia telah melakukan perjalanan jauh dan luas untuk mencarinya hanya untuk menemukannya di bawah hidungnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bawalah ini ke Paviliun Timur. Petik 2. Ya Tuan. Ming Shiyin membawa kotak itu. Lu Zhou melambaikan tangannya dengan santai dan menyingkirkan bulu merak sebelum kembali ke Paviliun Timur. 7 hari berlalu hanya dalam sekejap mata. Setelah memahami tulisan surgawi selama 7 hari, Lu Zhou merasa bahwa kekuatan luar biasa yang terkandung di dalam dirinya terisi kembali. Lu Zhou mengangguk. Ini berarti dia bisa menggunakan kekuatan itu untuk beberapa kali. Saat ini, dia telah menguasai 2 jenis teknik Heavenly Writing. Yang pertama adalah kekuatan bicara yang mirip dengan teknik suara. Yang kedua adalah kekuatan mematikan yang mirip dengan teknik refleksi. Kedua teknik ini membutuhkan kekuatan luar biasa. Hanya ada satu sumber kekuatan luar biasa dan itu dari memahami tulisan surgawi. Lu Zhou menghela nafas dalam hati. 7 hari, mungkin, bahkan 10.
Selama itulah saya harus memahami tulisan surgawi sebelum saya dapat melepaskan kekuatannya sekali. Dia sedikit kagum dengan persyaratan tinggi dari kekuatan luar biasa. Namun, ketika dia memikirkan tentang kekuatan-kekuatan, dia merasa itu dibenarkan. Anda menuai apa yang Anda tabur. Petik 1. Guru, surat dari Jiang Aijian. Suara Zhao Yue terdengar dari luar. Sejak Little Yuaner terobsesi dengan nirvana sasnya, tugas menerima surat jatuh ke pundak Zhao Yue. Namun, Lu Zhou merasa ini hal yang baik juga. Zhao Yue lebih dewasa dari Little Yuaner. Membacanya. Petik 2. Zhao Yue mengeluarkan surat itu dan dengan hormat membacanya dengan keras. Senior, aku punya 3 hal yang ingin kuberitahukan padamu. Pertama, Luo Xingkong, mantan Master Sekte Pedang Surgawi, telah mengirimkan panggilan untuk menjatuhkan Paviliun Langit Jahat, tetapi sekte lain belum menunjukkan gerakan apapun. Luo Xingkong sedikit bingung dan jengkel dengan ini. Anda harus berhati-hati. Kedua, Yu Zhenghai, murid pertama Anda dan Master Sekte dari Sekte Nether, telah berasimilasi dengan 2 sekte kecil lainnya. Mereka adalah Sekte Temperet dan Sekte Iblis. Ngomong-ngomong, Yu Zhenghai sepertinya aktif belakangan ini. Ketiga, tunggu surat saya berikutnya. Petik 2. Lu Zhou sedikit mengernyit. Jika dia tidak terbiasa dengan cara Jiang Aijian dalam melakukan sesuatu, dia akan menjadi tidak bisa berkata-kata oleh surat ini. Tidak bisakah orang ini menggunakan selembar kertas yang lebih panjang untuk surat-suratnya? Laporan itu berakhir. Zhao Yue juga merasa canggung. Dia merasa tidak pada tempatnya, berdiri di sini, tetapi sepertinya tidak pantas untuk pergi. Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, kamu dipecat. Petik 2. Kalau begitu aku akan pergi. Saya akan lapor lagi ketika surat berikutnya tiba. Zhao Yue meninggalkan Paviliun Timur. Pada saat ini, Lu Zhou melambaikan tangannya. The Peacock Plume muncul di hadapannya sendiri. Dia diam-diam terkejut saat melihat permukaan Peacock Plume yang halus dan berkilau tadi. Murid ketujuhnya telah menggunakan senjata ini untuk waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan waktu Yu Zhenghai dan Yu Sangrong memiliki senjata masing-masing. Jelas sekali si Wuya sering menggunakan Peacock Plume. Lu Zhou mengangkat tangannya dan memegang senjata itu. Untuk beberapa alasan, kata-kata Refining Talisman muncul di benaknya. Jika dia menyempurnakan senjata ini, apa yang akan si Wuya pikirkan? Lu Zhou melambaikan tangannya. Jimat pemurnian terakhir muncul di tangannya. Mungkin, itu karena kedekatannya dengan senjatanya, si Wuya, yang sedang duduk bersila di sebuah gubuk yang jauh dari Evil Sky Pavilion, tiba-tiba membuka matanya. Kerutan terlihat di wajahnya. 2 kata keluar dari mulutnya. Peacock Plume. Petik 2. Ini adalah cara senjata tingkat surga. Ketika ikatan antara senjata dan pemiliknya telah mencapai ambang tertentu, kedua entitas tersebut akan membentuk koneksi yang mirip dengan telepati. Hubungan ini tidak dapat dijelaskan. Si Wuya tidak tahu mengapa bulu merak tiba-tiba muncul di benaknya. Pada saat ini, seorang bawahan berjubah abu-abu yang berada di dekatnya mendengar suara si Wuya dan memutuskan untuk melihat-lihat. Master Sekte. Petik 2. Aku baik-baik saja, kata si Wuya. Master Sekte, haruskah saya melakukan perjalanan ke Sekte Master Surgawi? Tidak perlu itu. Si Wuya berdiri perlahan. Kakak tertua sudah berjanji untuk mengirim seseorang ke sana. Jika saya pergi, kakak tertua-tertua akan berpikir saya tidak mempercayainya. Selain itu, kakak laki-laki kedua telah melukai Bai Yuking. Di saat seperti ini, lebih tepat mencari kakak tertua. Petik 2. Haruskah aku pergi ke Gunung Pindu? Si Wuya tidak segera menjawab. Jika ini masa lalu, dia akan segera memberi perintah. Namun, dia ragu-ragu saat ini. Tunggu. Petik 2. Perintahmu, Master Sekte, apakah Sekte Pedang Surgawi membuat gerakan akhir-akhir ini? Si Wuya bertanya. Sekte Pedang Surgawi telah mengirimkan panggilan dan bersumpah untuk menjatuhkan Paviliun Langit Jahat. Luo Xingkong sangat ingin bergerak, tetapi belum ada sekte lain yang bersamanya. Sekte Pedang Surgawi terlalu tidak penting untuk disebutkan dalam kondisinya saat ini. Petik 2. Si Wuya mengangguk dan berkata, apakah Old Eight mengirim balasan? Tidak ada kabar dari Mr. Eight selama 10 hari ini. Petik 2. Itu tidak terduga. Dia pasti dikirim ke Cave of Reflection. Saya tidak menaruh banyak harapan padanya untuk memberi kami informasi sejak awal. Selain itu, mungkin lebih aman baginya untuk tetap berada di Gua Refleksi, si Wuya berkata, juga, aku curiga ada mata-mata di antara kita, mulai hari ini, apapun yang berhubungan dengan Paviliun Langit Jahat, tidak peduli seberapa sepele, harus dilaporkan kepada saya dan diperiksa oleh saya. Petik 2. Dimengerti. Satu hal lagi, beritahu Wushu bahwa tidak perlu menyelamatkan Old Eight. Tujuannya saat ini adalah mencuri Peacock Plume. Petik 2. Ya, Master Sekte. Bawahan berjubah abu-abu itu menjawab sebelum dengan hormat pergi.
Bab 243-13 Surat Provokasi. Di pohon yang menjulang tinggi di dekat gubuk terpencil. Yu Sangrong duduk di dahan dan bersandar di batang pohon. Matanya terpejam dan senyuman tipis terlihat di wajahnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Adik ketujuh, jika Anda melakukan itu, Anda akan membuang usaha Anda sebelumnya." Petik 2. Si Wuya melihat ke arah Yu Sangrong, yang berada di cabang, dan berkata, "Aku telah meremehkan kemampuan Master." "Bagaimana?" Si Wuya berkata dengan percaya diri, "Aku mengizinkan Old Eight kembali ke Evil Sky Pavilion agar keselamatannya terjamin. Selain itu, saya membutuhkan dia untuk memberi saya informasi dari dalam. Old Eight bodoh dan tidak akan dibunuh. Jika perlu, saya bisa mengirim Wushu untuk menyelamatkannya." Petik 2. Yu Sangrong menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia tersenyum tidak setuju dan berkata, "Aku hanya khawatir Wushu akan menjadi target yang dicemooh oleh yang lain." Petik 2. Juga, aku menyerahkan bulu merakku kepada kakak senior keempat, untuk menguji kekuatan Tuan. Namun, si Wuya berhenti sebelum melanjutkan untuk berkata, "Sepertinya bulu merak dalam bahaya." Petik 2. Kondisi untuk memperbaiki senjata tingkat surga sangatlah ketat. "Karena saya telah membantu Anda seharusnya tidak menyesal," kata Yu Sangrong. "Kamu benar, kakak senior kedua." Petik 2. "Sekarang, giliranmu untuk membantuku." Yu Sangrong membuka matanya. Sinar matahari menyinari wajahnya yang dipahat melalui dedaunan. Dia melompat dari cabang dengan gerakan ringan dan mendarat di depan si Wuya seperti pohon willow yang terkulai. Jantung si Wuya berdegup kencang. Sejak dia mendirikan Darknet, dia mendengar banyak sekali berita tentang orang-orang yang hidup atau mati. Segala macam hal bisa terjadi dalam satu hari. Ada kejadian yang serius seperti langit yang runtuh, dan masalah yang sepele seperti biji sesawi. Namun, dia tidak pernah merasa terguncang. Namun, kata-kata Yu Sangrong membuatnya merinding. Si Wuya tahu bahwa kakak laki-laki tertua dan kakak laki-laki kedua selalu berselisih satu sama lain. Dia tidak akan terkejut jika mereka bertarung satu sama lain di masa depan. Namun, dia tidak menyangka hari itu akan datang secepat itu. Dia tertangkap basah sedikit lengah. "Kakak kedua, tidak bisa. Kita." Sebelum si Wuya bisa menyelesaikan kalimatnya, Yu Sangrong mengangkat tangan dan menyela, "Aku sudah memutuskan. Saya harap dia tidak cedera dalam 6 bulan ini. Dunia elit sangat sepi. Itu wajar bagi mereka untuk berharap lawan mereka bisa melawan mereka dengan kekuatan penuh. Itu membosankan untuk bertarung melawan yang lemah. Dengan basis kultivasi kakak tertua, saya khawatir hanya Tuan yang bisa melukainya." Petik 2. "Itu sebabnya kamu tidak boleh memprovokasi Tuan." Setelah Yu Sangrong selesai berbicara, dia dengan ringan mengetuk cabang dengan ujung jari kakinya dan naik ke udara seolah-olah dia seringan bulu. Ketika dia berada puluhan meter di udara, dia berbalik dan berkata, "Jaga dirimu." Petik 2. "Jangan khawatir, kakak senior, aku bisa menjaga diriku tetap aman." Petik 2. "Kita akan bertemu lagi." Petik 2. "Saya yakin kami akan melakukannya." Petik 2. Keduanya menangkupkan tinju mereka satu sama lain. Yu Sangrong tidak membuang waktu. Dengan kedua tangan di punggungnya, dia terbang di udara dan menghilang ke cakrawala. Si Wuya menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Dia kembali ke gubuk terpencil. Dia melihat lembar informasi yang berserakan di lantai dan daftar hal-hal mendesak yang harus dia tangani. Tiba-tiba, si Wuya yang biasanya tenang dan mantap mengayunkan tangannya dengan marah. Swoosh! Tumpukan kertas bertebaran di mana-mana. "Untuk apa aku melakukan semua ini?" Pada saat ini, si Wuya tiba-tiba mendengus sebelum darah mengalir dari mulutnya. Dia tampak tidak peduli dan dengan tenang menghapusnya dengan lengan bajunya. Bawahan berjubah abu-abu lainnya yang berada di dekatnya berlutut dengan satu lutut di tanah dan berkata, "Tuan Sekte, kamu baik-baik saja." "Aku baik-baik saja," itu hanya reaksi dari mencoba melepaskan diri dari mantra mengikat. Alis si Wuya sangat berkerut. "Jaga dirimu baik-baik, Master Sekte." Petik 2, sementara itu. Ding, menghukum si Wuya, memperoleh 200 poin prestasi. Petik 2. Meskipun Lu Zhou tidak yakin apa yang si Wuya lakukan saat ini, dia tahu 200 poin pahala ini pasti berarti bahwa si Wuya menderita serangan balik. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Dia memandang bulu merak dan berkata, "Tidak mudah untuk mematahkan mantra pengikat." Petik 2. Mantra pengikat ini berasal dari sistem. Bahkan jika elit 6 atau 7 daun dari Celestial Masters Sekte mencoba untuk menghancurkannya, itu tidak akan mudah. Lu Zhou memikirkan semua yang si Wuya lakukan baru-baru ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku akan memegang senjatamu untuk saat ini." Dengan lambaian tangannya, Refining Talisman menghilang. Ini adalah pertama kalinya tuan dan murid bertarung dari kejauhan, dan si Wuya dikalahkan dengan telak. Lu Zhou menyingkirkan peakok plume. Pada saat ini, suara Zhao Yue terdengar dari luar. "Tuan, ada 2 huruf."
Petik 2. Dua huruf. Salah satunya dari Jiang Aijian. Yang lainnya, berasal dari kaki gunung. Petik 2. Baca mereka. Petik 2. Zhao Yue membuka surat Jiang Aijian terlebih dahulu dan membacakan dengan lantang, "Senior-senior, informasi ketiga ini menyangkut urusan penting kekaisaran. Saya tidak ingin memberitahu Anda pada awalnya, tetapi setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk memberitahu Anda tentang itu. 4 Deputi Wei Zuoyan memimpin 50.000 orang ke Provinsi Liang untuk memadamkan kerusuhan di sana. Pangeran keempat, Liu Bing, telah kembali ke istana dengan penuh kemenangan bersama pasukannya. Aku tahu kamu tidak terlalu peduli dengan pemberontakan, tapi aku yakin ada sesuatu yang salah di istana dengan gangguan yang begitu besar. Hati-hati dengan Molly." Petik 2. Ekspresi Lu Zhou tetap tenang. Pada akhirnya, pesan ini terkait dengan dalang, Molly. Lu Zhou tidak tertarik bergabung dengan faksi istana. Dia akan menyerahkannya pada takdir sehubungan dengan kemampuan Wei Zuoyan. Dia memerintahkan, "Lanjutkan." Petik 2. Dimengerti. Zhao Yue membuka surat kedua. Dia membaca sekilas dan berkata, "Itu adalah surat tantangan dari Sekte Pedang Surgawi." Petik 2. Ketika Lu Zhou mendengar ini, ekspresinya tetap tenang. Seperti kata pepatah, saat hujan, itu mengalir. Begitu banyak masalah sepele datang satu demi satu. "Tuan, Luo Xingkong telah mengatur arena pertempuran dan ingin menantang Anda untuk bertarung 1 lawan 1, kata Zhao Yue ragu-ragu. Abaikan dia. Lu Zhou tidak terlalu memikirkan Sekte Pedang Surgawi yang lemah. Selain itu, pikirannya disibukkan dengan kotak, kuncinya, dan memahami tulisan surgawi. Pada saat yang sama, dia harus memikirkan cara untuk menghadapi Si Wuya, Yu Sangrong, dan Yu Zhenghai. Dia tidak punya waktu untuk urusan lain. Dimengerti. Kalau begitu aku akan pergi. Zhao Yue berbalik dan pergi. Keesokan paginya, Zhao Yue datang ke paviliun timur lagi dengan surat lain di tangannya. "Guru, kali ini, Luo Xingkong dari Sekte Pedang Surgawi telah mengirim utusan, ini juga surat tantangan. Luo Xingkong mengklaim basis kultivasinya telah meningkat pesat dan ingin melawan Anda dengan adil." Petik 2. Lu Zhou berkata dengan tidak setuju, dia punya nyali. Biasanya, 10 sekte besar memandang Evil Sky Pavilion dengan rasa takut dan hormat. Namun, Sekte Pedang Surgawi cukup berani untuk mengirim surat melalui seorang murid belaka. Dia benar-benar dibutakan oleh kesedihan karena kehilangan putranya. Petik 1. Tidak perlu membawakanku surat apapun dari Sekte Pedang Surgawi mulai sekarang. Petik 2. Ya Tuan. Petik 2. Selama 10 hari berikutnya, surat tantangan akan tiba setiap hari tanpa gagal. Mereka semua dicegat oleh Zhao Yue. Surat ke-13 diberikan kepada Zhao Yue oleh salah satu pembudidaya wanita. Zhao Yue berpikir itu akan sama dengan yang sebelumnya. Dia membukanya dan membaca surat itu. Kerutan segera muncul di wajahnya. Di mana pengirimnya? Dia baru saja meninggalkan kaki bukit. Petik 2. Tangkap dia, dan bunuh dia dengan ribuan luka, perintah Zhao Yue tanpa ekspresi. Kedua murid perempuan itu berasal dari Derivat Moon Palace. Ketika mereka mendengar perintah ini, mereka sedikit ketakutan. Zhao Yue merendahkan suaranya dan berkata dengan sedikit kemarahan, "Lakukan." Dimengerti. Kedua pembudidaya wanita itu melaju menuruni gunung. Dengan surat di tangan, Zhao Yue berjalan menuju paviliun langit jahat.